Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai pada perikop yang terakhir dari Injil Lukas bab 19 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus ngamuk, marah. Yesus masuk ke bait Tuhan, lalu melihat pedagang hewan, burung merpati, penukar uang, money changer, pedagang uang, ya sebab mereka kan harus memakai mata uang bait Allah. Lalu berbagai keperluan untuk persembahan, ya, ada yang jual hewan dan sebagainya, ya. Peralatan untuk persembahan dan sebagainya itulah. Tapi ini tidak disenangi Tuhan Yesus. Mengapa, ya? Karena mereka ini korup, ya. Dan tidak semestinya mereka melakukan sesuatu perbuatan korup itu di dalam bait Allah yang adalah tempat suci, ya. Tempat suci itu jangan dipakai untuk hal-hal duniawi, ya. Ya sebetulnya di sekarang ini kan di gereja juga ada, ya, tempat untuk jualan, ya, jual buku. Kadang di luar gereja, ya, setelah misa kan ada orang berdagang makanan, ada yang beli bakpao, ada yang beli somai, ada yang jual buah-buahan. Ya seperti inilah, ya. Tetapi itu kan di luar, ya, di luar gereja, ya, bukan di dalam gereja juga, ya. Artinya juga pedagang-pedagang ini kan berdagangnya sering menipu, ya. Jadi selain rumah Tuhan ini jadikan tempat jualan, Yesus juga mengatakan, kamu menjadikannya sarang penyamun, ya. Penyamun ini di sini perlu digarisbawahi. Bukan sarang pedagang, tapi penyamun. Penyamun itu apa? Orang-orang penipu. Jadi cara mereka melakukan proses jual beli itu dengan tidak transparan, tidak jujur, ya. Banyak tipuan, kan. Sekarang ini kan juga banyak yang kita beli barang ternyata mutunya dibohongi. Beli obat ternyata obatnya palsu. Ya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, tidak sesuai dengan apa yang ditulis di brosur, ya. Itu trik-trik usaha bisnis jual beli yang seperti itu tidak disenangi Tuhan. Mereka menipu, mereka membohongi pembeli dan sebagainya. Bahkan ada yang memakai uang palsu. Ada juga pembeli yang nakal yang memakai uang palsu. Ada juga yang menghipnotis. Akhirnya pedagangnya malah ditipu, dibayar dengan uang palsu, dengan sistem transfer yang bohong, dengan hipnotis, ya. Ya seperti itu, ya, trik-trik penyamun, ya. Sarang penyamun, ya. Jadi yang digarisbawahi di sinilah sebetulnya kalau bukan penyamun, ya, yang baik-baik, yang jujur, yang jual beli yang jujur itu nggak apa-apa itu. Ya tentu yang nggak di dalam seperti ini juga, ya, di luar gitu, ya, ada batas-batasnya, ya. Tapi yang ingin digarisbawahi di sini oleh Tuhan Yesus adalah kamu menjadikannya sarang penyamun. Kamu ini pedagang atau penyamun? Penyamun itu penipu. Jadi jangan melakukan hal itu, ya. Kalau ketika Anda melakukan proses bisnis itu harus jujur apa adanya, ya. Jangan menipu orang, jangan menipu pembeli, jangan menipu penjual, ya. Nah, orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala nih marah, keki dia nih, ya. Kamu ngapain, ya, merusak-rusak mengganggu kebiasaan tempat ibadah kami. Marah ini. Ya ini juga mungkin bagian dari penyamun, ya. Oh, istilahnya sekarang ini mereka mendapatkan upeti, ya. Upeti dari hasil korup itu dapat upeti, dibayar, ya. Ya kamu boleh, ya.
melakukan perdagangan ilegal, yang penting saya dapat komisi. Itu pejabat-pejabat yang korup seperti itu ya, dengan membayar pejabat supaya diizinkan untuk misalnya mengelola apa, untuk berbisnis apa, boleh menghancurkan hutan, menggunduli hutan untuk dibuat bisnis apa ya. Mereka ternyata menerima komisi, sogok, suap, bagian, upeti dari pedagang-pedagang penyamun ini, penyamun yang merusak hutan misalnya ya, yang berdagang tidak dengan jujur, seperti itu ya. Mereka marah ya, karena ladang uangnya, pemasukannya terganggu, marah dia ingin membinasakan Tuhan Yesus. Tapi saat itu belum bisa ya, belum tahu caranya, karena rakyat terpikat kepada Tuhan Yesus yang benar-benar adalah Tuhan yang bisa melakukan berbagai mukjizat. Jadi siapa yang patut kita ikuti? Ya Tuhan Yesus yang patut kita ikuti ya. Tidak ada Tuhan yang lain ya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa kecuali diberkati, diizinkan oleh Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang mengizinkan dirinya ya Dia sendiri. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bagi saudara yang ingin berbagi, dapat menuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita sudah selesai dengan Injil Lukas bab 19. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.